tak lupa kita sisipkan tarbiyah bil ahdath. Di antara yang paling penting untuk kita umat, kita ingatkan kepada kaum muslimin adalah berkaitan dengan apa yang selalu dirayakan di akhir bulan Desember seperti ini, yaitu perayaan Natal. Ya. Pertama, kita tegaskan bahwa kita umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bersikap toleran, untuk bersikap tidak mengganggu umat yang mempunyai keyakinan yang lain untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Kita sebagai umat Islam telah mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam, kita tegaskan juga sangat memuliakan, menghormati, menjunjung tinggi, bahkan itu menjadi satu bagian dari rukun iman kita, yaitu iman kepada para nabi dan rasul terdahulu. Maka konsekuensinya adalah bagaimana kita juga memuliakan, menghormati, dan menjunjung tinggi Nabiullah Isa alaihi salam. Itu yang kita yakini. Tetapi tenggang rasa kita, toleransi kita, dan penghormatan dan pemuliaan kita kepada Nabi Isa alaihi salam itu bukan berarti kemudian kita harus ikut-ikutan merayakan perayaan yang mereka yakini sebagai kelahiran Isa al-Masih, yang mereka yakini sebagai kelahiran anak Tuhan, yang mereka yakini adalah apa yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Dan ikhwafillah arsyadakumullah, di sini kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang ke-89 atau ayat yang ke-90, lanjutkan ayat yang ke-91. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Allah menegaskan kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah itu punya anak, bahkan kemudian menuhankan Nabi Isa alaihi salam, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya itu adalah syai'an idda, sesuatu yang sangat batil, bahkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Bahkan kemudian Allah jelaskan, gara-gara pengakuan mereka, gara-gara keyakinan mereka
Dan apa yang mereka katakan bahwasanya Allah itu punya anak, bahwasanya Isa itu adalah Tuhan, membuat apa? Membuat hampir-hampir saja langit terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, kemudian gunung-gunung runtuh. Anda'au lirrahmani walada, disebabkan mereka meyakini Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Jadi ini nggak main-main. Maka saya tegaskan, kita sebagai seorang mukmin, kalau melihat apa yang dirayakan, menyaksikan apa yang diyakini itu kok biasa-biasa saja, atau kemudian terjadi semacam normalisasi, itu bisa jadi tauhid kita belum kuat. Ya. Karena apa? Langit saja hampir saja pecah. Bumi hampir terbelah. Gunung-gunung runtuh disebabkan apa yang mereka ucapkan ini. Disebabkan keyakinan yang mereka miliki. Apalagi ketika kemudian ada sebagian umat Islam yang menyampaikan ucapan selamat. Ada sebagian umat Islam yang ikut memasang atribut-atribut yang berkaitan dengan itu, bahkan mengenakannya. Apalagi jika sampai ada dari umat Islam yang ikut perayaan tersebut. Ya, mengikuti Natalan bersama. Natalan bersama jika itu dilakukan di antara mereka, itu urusan mereka. Di antara kelompok-kelompok yang ada dalam agama mereka, itu hak mereka. Natalan bersama jika dilakukan antara Katolik dan Protestan misalnya, itu ya bukan urusan kita. Tetapi kalau sampai ada umat Islam yang mengikuti acara Natalan bersama, ini sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan langit saja hampir-hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Disebabkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Ini ikhwah fillah arsyadullah yang ingin kita ingatkan. Dan kalau kita buka ya kamus KBBI misalnya tentang apa itu toleransi. Toleransi adalah sebuah sikap atau sebuah sifat menenggang. Menenggang itu artinya menghargai, membiarkan atau membolehkan kepercayaan, keyakinan orang lain atau pandangan-pandangan mereka yang bertentangan dengan kita. Jadi dari makna bahasa saja toleransi itu tidak kemudian kita harus ikut perayaan mereka. Apalagi pakai baca sholawatan di gereja. Ya, itu malah ganggu, bukan toleransi. Sebagaimana kita pas lagi di masjid ada acara keagamaan internal umat Islam, lagi khutbah Jumat,
kemudian tiba-tiba masuk, ada orang nyanyi-nyanyi, tentu kita nggak terima. Toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu menenggang, itu secara bahasa. Menenggang itu apa? Membiarkan, menghargai. Biarkan orang-orang Nasrani merayakan apa yang mereka yakini, melaksanakan apa yang mereka percayai tanpa kita ganggu. Ingat, di sini sebagian umat Islam terjebak pada dua kutub ekstrim. Yang satu ada yang berlebihan dalam toleransi, sampai ikut-ikutan acara di gereja, bahkan sholawatan, doa bersama, Natal bersama, dan lain sebagainya. Tapi sebagian yang lain ada yang ekstrim lagi. Gak terima tuh ada Natalan. Akhirnya gereja dibom. Terlepas itu betul-betul bom atau cuma pura-pura atau mungkin buatan atau mungkin konspirasi dan lain sebagainya. Tetapi kasus-kasus seperti itu seringkali kita dengar. Itu juga nggak benar. Yang benar bagaimana? Namanya toleransi itu ya biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Biarkan mereka meyakini apa yang mereka yakini. Biarkan mereka melaksanakan apa yang mereka percayai. Gak boleh kita ganggu. Gak boleh kita paksa untuk mengikuti apa yang kita yakini. Karena dalam Islam ada konsep la ikraha fiddin. Gak bisa kita memaksa orang lain untuk masuk dalam agama kita atau meyakini apa yang kita yakini, gak bisa. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi biarkan tanpa ada gangguan, biarkan tanpa ada halangan, tetapi bersamaan dengan itu ojo melu. Bersamaan dengan itu harus kita jaga ingkar kita atas apa yang mereka yakini itu. Karena langit saja hampir-hampir saja runtuh, pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung hampir-hampir saja jatuh. Ya. Ini menunjukkan apa? Kemurkaan Allah yang begitu besar. Maka ikhwah fillah arsyadullah, pesan saya, kita harus bersikap moderat. Moderat itu seperti itu. Ya, di satu sisi kita tidak boleh menghalangi, mengganggu umat lain, umat manapun, untuk melaksanakan apa yang mereka yakini. Tetapi bersamaan dengan itu jangan ikut-ikutan. Ya, seringkali kita maksudnya toleransi, belum tentu itu adalah diterima sebagai kebaikan, tapi justru malah mengganggu. Ini ikhwah fillah arsyadullah yang ingin kita ingatkan, terutama di akhir bulan Desember seperti ini. Ya, hati-hati, bahkan ketika sekedar kita memasang atau memakai atribut-atribut, nggak ada yang nyuruh. Ya, mereka juga nggak minta. Ya, kita bertetangga dengan baik dengan mereka itu sudah lebih dari cukup. Kita memanusiakan mereka sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, anak manusia, itu sudah cukup. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya
dia memuliakan tetangganya, siapapun itu tetangganya, mau muslim, mau kafir. Ya, kalau dia tetangga kita, tetangga sesama warga negara, kita hormati, kita muliakan. Ya. Tetapi sekali lagi bukan dengan toleransi yang kebablasan, bahkan dengan ikut beribadah seperti apa yang mereka lakukan atau Natalan bersama dan lain sebagainya. Hati-hati, itu bukan hanya mengarah kepada pluralisme, tapi bisa pada sinkretisme, ya, mencampur adukan agama. Itulah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Kafirun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu mereka sudah mentok, sudah buntu. Ya, Muhammad ini ditawari harta nggak mempan, ditawari wanita nggak mempan. Ya udahlah, win-win solution. Ya, kita angkat narasi pluralisme, menganggap bahwasanya agamaku benar, agamamu juga benar. Nah, ini pernah terjadi pada Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah ditawari, kalau gitu bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala satu hari, dan mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, tetapi besoknya gantian. Rasulullah dan para sahabatnya begitu juga mereka menyembah berhala-berhala mereka. Ya. Kalau bahasa sekarang, ya mungkin kalau pas acara Natalan kita ikut ke gereja, ikut Natalan, bahkan kalau perlu baca sholawatan, bawa hadroh ke mana gereja, ya. Nanti besoknya kalau pas kita ada acara Idul Fitri atau halal bihalal, mereka juga ikut, ya, gantian. Ya. Gampangnya seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri lakum dinukum waliyadi. Jadi jangan mau dan jangan terjebak dengan narasi toleransi antar agama yang kebablasan seperti itu. Ya, mungkin ada di antara kita yang sebagai bawahan diperintahkan oleh majikan untuk menggunakan atribut-atribut tertentu, tolak. Ya, tolak dengan halus. Kalau nggak bisa tolak dengan halus, tolak dengan tegas. Bahkan kalau ada pemaksaan, itu melanggar HAM, hak asasi manusia, karena itu bagian dari keyakinan. Bisa dilaporkan. Kalau itu di instansi pemerintah, justru malah melanggar peraturan pemerintah kaitannya dengan toleransi. Karena toleransi artinya bukan kemudian kita ikut-ikutan, bukan kemudian mencampur adukan. Toleransi itu artinya menenggang. Bisa dicek di KBBI. Menenggang itu artinya apa? Membiarkan, menghargai, dan membolehkan. Bukan kemudian kita ikut-ikutan atau melakukan apa yang diyakini itu bersama-sama. Tidak seperti itu. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang
penting untuk kita ingatkan dan juga kita serukan berbagai instansi pemerintah di berbagai level yang ada, ya, termasuk juga para pegawai, jangan takut, ya, dan jangan mau disuruh untuk melakukan toleransi yang kebablasan. Makna toleransi sudah jelas dan kita semua punya hak asasi untuk melakukan apa yang kita percayai, termasuk ketika yang kita percayai itu mengganggu keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang muslim, kita berhak untuk menolaknya, dan yang memaksanya itulah pelanggar HAM yang sejatinya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang ingin kita ingatkan, mudah-mudahan menjadi tadzkirah bagi kita semua. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada normalisasi, dan bersamaan dengan itu tetap kita tunjukkan toleransi kita dengan makna menenggang, membiarkan, menghormati dan membolehkan umat beragama yang lain untuk melakukan apa yang mereka yakini.